kawan-kawan, berjumpa lagi di podcast Takso, Tarot Khusus Kamu di episode kelima bersama aku, Wulan dari Saraswati Tarot Bali dan aku Tika dari Art Therapy Tarot Bali. Yeay, terima kasih ya untuk teman-teman yang masih setia sampai di episode kelima ini ya. Oke, jadi di podcast Taksu ini, Tarot Khusus Kamu ini kita punya 3 segmen. Nah, segmen pertama itu ada segmen khusus untuk interview, jadi kita akan diskusi bersama pakar tarot, spiritual, dan juga kesehatan mental gitu ya. Kita akan diskusi. Dan yang segmen kedua itu ada tarot buka kartu ya. Jadi kita membaca prediksi zodiak gitu ya, peruntungan zodiak setiap bulannya gitu. Nanti Tika akan buka kartunya untuk kamu. Yuhui, pokoknya seru banget deh. Terus segmen ketiga ada refleksi diri. Aku akan kasih kamu puisi-puisi afirmasi yang sesuai dengan kartu tarot gitu ya. Jadi aku akan membacakan puisi respon dari kartu-kartu tarot kayak gitu. Pokoknya seru deh, dijamin seru. Jadi terus dengerin dan menyimak podcast Takso ini gitu. Okay? Iya, dan di episode kali ini kita nih mengangkat tema menemukan diri. Wow. Tentu aja ya kalau udah dengar kata menemukan diri, itu tuh kayak gampang-gampang susah, kayak nyeri-nyeri gimana gitu ya. Dan pastinya bintang tamu kali ini dia seorang tarot reader, dia seorang musisi, pekerja kantoran juga, dan tentunya di balik semua hal yang dia kerjakan, dia punya cerita unik mengenai perjalanannya seorang Dentisna ya, menemukan dirinya. Gimana sih prosesnya? Aku aja nih penasaran. Kita langsung aja sapa-sapa dulu. Halo Kak Dentisna. Halo. Apa kabarnya nih? Kabarnya baik banget. Oke, dan kalau dengar kata menemukan diri, apa yang ada di pikiranmu? Menemukan diri, menemukan arti siapa diri kita. Iya, jadi makna-makna kita hidup di dunia ini sebenarnya ngapain sih gitu. Kita gak bisa nemuin diri tuh di Google Maps gitu ya. Gak bisa ya, cuma menemukan diri. Misalnya Dentisna gitu. Gimana gitu sih gitu. Seandainya kan ada gitu ya. Tapi sebenarnya sih menurutku tarot itu juga seperti Google Maps gitu. Gitu sih aku ngerasanya gitu. Gimana sih sekarang kondisi kamu? Apakah kamu sudah menemukan diri kamu sendiri? Apa akhirnya dengan kamu menjadi tarot reader itu sebagai Google Maps kamu gitu? Apakah kondisi kamu sekarang sudah baik? Karena ya aku lihat sih sudah menemukan diri ya, sudah tahu aku jalanku seperti ini nih gitu. Gimana sih sekarang kondisi kamu? Kondisi jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya sih ya. Dibantu sama tarot, dibantu sama dokter, dibantu sama macam-macam lingkungan juga support orang-orang terdekat. Oh ya, aku juga dengar nih teman-teman, Dentisna ini ternyata seorang tarot reader yang memilih untuk istirahat dulu nih dari pertarotan ini gitu, karena dia ingin menemukan diri. Mungkin begitu juga ya. Jadi ada memang fase-fase gitu ya, fase-fase memang perlu istirahat gitu. Atau mungkin ini karena terlalu banyak fansnya gitu. Ayo Dentisna tolong minta tanda tangan, tolong tarotin aku dong gitu. Atau mungkin kayak gitu karena dikejar-kejar fans jadi kamu seperti terengah-engah. Oh ya, tunggu dulu istirahat gitu. Gak sih, jadi ada suatu kondisi aku ngalamin kondisi mental gitu kan ya. Aku ngalamin depresi dan anxiety disorder juga. Jadi menyebabkan aku susah untuk berkomunikasi sama orang gitu. Jadi daripada aku merasa beban ketemu sama orang, jadi aku merasa narik diri dulu aja gitu ya, nenangin diriku dulu aja. Dan sempet aku berpikir, ngapain sih aku jadi tarot reader, ngapain sih aku harus mendengarkan orang gitu kan ya. Jadi apa sih gunanya aku ada di sini. Jadi aku pengen berhenti gitu aku waktu itu. Jadi waktu itu belum menemukan diri? Ya belum. Jadi aku masih kacau gitu ya. Kacau dan semakin kacau karena dicampur sama urusan-urusan orang gitu loh. Kayak itu bukan urusanku. Aku merasa seperti itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata aku gak bisa tanpa tarot gitu. Aku merasa itu seperti bagian dari aku yang kalau dia itu hilang, itu kayak soulmate-ku kayak hampa aja gitu. Sedih gitu gak sih ngerasa? Kayak aneh gitu loh, aku ninggalin dia tapi ujungnya aku yang balik lagi sama dia kayak gitu. Puzzle ya, kayak apa namanya?
ada kepingan diri yang hilang. Jadi kayak pas kayak kehilangan itu ya kayaknya nggak seimbang gitu. Wow. Iya, karena aku pernah sih sempet karena sakit gitu, jadi aku nggak narot, rasanya sedih gitu ya. Rasanya kok kurang bersemangat ya gitu. Mungkin itu juga yang dialami Kak Dentisna gitu ya. Iya, kayak ada sesuatu yang benar-benar hilang gitu. Yang awalnya mungkin aku bisa tahu ini tahu itu, tapi gara-gara aku menutup itu jadinya aku ya kayak biasa terbatas gitu loh. Itu bikin aneh aja rasanya gitu. Oh, jadi keadaan itu yang membuat pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan tarot lagi karena merasa mungkin gini nggak sih dari Kak Dentisna merasa ada yang merasa menghilangkan sesuatu dari dalam dirimu sehingga itu berhubungan juga jadinya dengan tarotnya. Jadi kayak kan apa yang jadi kelebihanmu di dalam diri itu terkoneksi sebenarnya ke tarotnya. Jadi kelebihanmu yang terkoneksi ke tarot. Pas Kak Dentisna menghilangkan itu, jadi kayak sedikit tidak memutus juga koneksi ke tarot gitu nggak sih? Bisa jadi itu nggak sih ininya? Ya jadi ngerasa kayak nggak punya kelebihan gitu ya? Iya benar-benar ya pas itu. Oh jadi ya, aku ngerasa kayak gitu. Jadi tiba-tiba ada kelebihanku yang hilang itu. Jadi kayak kayak ngerasa tidak useless gitu, sempat ada ngerasa useless juga. Jadi ini sebenarnya tarot berpengaruh ke kesehatan mental Dentisna atau sebaliknya? Gimana sih menurutmu ini? Ini memang beririsan ya, tarot, kesehatan mental dan spiritual. Ini gimana menurut Dentisna? Gimana ya? Kalau tarot itu seperti alat bantu sih ya. Misal kalau ada orang yang mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Sekarang kan mereka punya alat bantu gitu loh. Jadi melihat dan mendengar tanda kutip ya. Iya. Dan aku mungkin punya kelemahan di anxiety gitu kan misalnya. Jadi dengan tarot itu aku merasa itu adalah alat bantu aku untuk survive gitu. Survive terus lebih tahu orang-orang. Jadi kalau orang-orang yang punya mental illness itu biasanya emosinya dia itu agak berantakan gitu, berantakan dan kadang dia bisa benar-benar ceria, normal, biasa, tapi kadang-kadang juga benar-benar terpukul dan gak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi dengan tarot itu jadi kita memaksa untuk bertemu dengan orang-orang yang ternyata kehidupannya itu lebih berat daripada kita. Dengan melihat seperti itu, kita jadi seperti tertampar dan tersadar kalau kamu harusnya bagus ini gitu loh. Kamu harusnya bisa bersyukur, bisa belajar dari mereka dan sama-sama belajar satu sama lain. Jadi bisa saling menguatkan dan kamu ada di sini, kamu dengan bakat ini kamu itu berguna. Tidak ada bakat yang tidak berguna gitu. Jadi jangan pernah menolak pemberian Tuhan seperti itu. Bener banget tuh. Poinnya itu jangan pernah menolak. Iya. Dan tapi memang pastinya nih akan ada sih fase-fase di mana kita kenapa sih kok harus aku yang mendapatkan ini gitu, kenapa sih Tuhan nggak adil, kenapa nggak orang lain aja, kenapa harus. Jadi kayak awal kadang-kadang hadiah itu dikemas tuh dalam bentuk beban gitu, dalam bentuk suatu yang kayak membuat kita jadi beda sama orang lain gitu, membuat kita jadi kayak diintimidasi dan yang lain-lain, bahkan itu membuat kita jadi kayak kena cedera-cedera mental gitu kan. Padahal kalau ditelusuri lagi lebih dalam, ya itu sebuah hadiah sebenarnya buat kita gitu. Itu sih yang kadang mungkin prosesnya Kak Dentisna itu berlapis-lapis gitu. Jadi nggak langsung ke nggak langsung ke ke dagingnya gitu. Jadi kayak harus ada kulit dulu yang dikupas gitu. Wow. Tapi kalau boleh tahu itu Kak Dentisna sejak kapan sih merasa ada gangguan-gangguan atau cedera-cedera dalam dirimu gitu? Kalau gangguan itu sih sepertinya 2013-2014 kayaknya ya. Cuman kan aku masa bodoh gitu, kayak ya udahlah mungkin galau-galau biasa kan, itu umur-umur labil ya, emang seumur segitu kan. Terus ya aku nggak tahu, aku cerita ke teman, kamu lebay gitu. Jangan kamu mengada-ngada sakit sendiri yang self diagnose gitu kan juga nggak bagus kan. Akhirnya 2019 baru aku berani ke dokter. Karena ya udah kayak pingsan gitu, kirain vertigo, kirain kenapa-kenapa. Aku check up semuanya normal, sampai sempat dioperasi juga gitu, tapi gak ada kenapa-kenapa. Akhirnya aku memutuskan ke psikiater, terus aku disaranin minum obat dan memang kondisinya membaik gitu. Dan sekarang sudah proses mengurangi obat. Tapi kalau boleh tahu ciri-cirinya tuh gimana sih gitu seorang anxiety disorder? Anxiety disorder, ciri-ciri. Yang paling sekarang mendominasi itu gangguannya itu kan?
Iya, sama depressionnya. Kalau depresi ya. Gimana sih tubuhmu bereaksi terhadap cedera itu gitu? Kalau anxiety-nya sih kalau aku kan general anxiety disorder itu gampang cemas segala macam hal gitu kan ya. Jadi mau keluar itu, aduh nanti aku kenapa ya gitu. Terus misalnya kepala jadi sakit banget gitu padahal gak ada masalah. Terus tiba-tiba mual, tiba-tiba sesak napas, pokoknya yang aneh-aneh gitu lah, pokoknya yang gak masuk akal gitu. Berarti kalau ada fase di fase yang kritis seperti itu, biasanya gimana sih cara kamu mengatasi itu? Biasanya karena aku ya mau gak mau memang harus minum obat gitu ya. Jadi soalnya orang dengan kondisi mental yang seperti aku sebutkan itu biasanya mereka kekurangan serotonin di otaknya. Jadi dokter itu ya, jadi dokter itu menggunakan serotonin dalam bentuk ya kimia, dalam bentuk obat. Kita suruh minum. Kemudian ya biar otak kita stabil lagi seperti normal gitu. Dan itu memang berfungsi. Tapi aku sampai saat ini sih aku belum tahu gimana efek jangka panjangnya gitu ya. Walaupun dokter bilang baik-baik aja gitu. Tapi akunya sendiri masih namanya obat kimia gimana ya namanya. Banyak pertanyaan ya kalau orang anxiety disorder tuh banyak banget dia punya pertanyaan di kepalanya. Oh jadi kayak kenapa hidupku kayak gini, kenapa aku. Ya sih sebenarnya aku juga dulu tahun 2011 tuh kayak gitu. Bahkan itu tuh aku pikir udah sembuh kan, karena juga sempet terapi obat, sudah lepas, sudah sembuh. Ternyata akhir tahun 2019 itu kumat lagi. Dan itu tuh pas aku lagi nyanyi. Tiba-tiba kondisiku tuh kayak emang lagi panik gitu. Aku pikir tuh panik biasa. Tiba-tiba tuh datang segerombolan orang yang teriak gitu, yang rame banget, dan dia duduk di depanku. Langsung jantungku kayak copot Jadi kayak keram gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan aku di situ kayak berpikir bahwa wah ini tuh ternyata cedera mental itu nggak bisa benar-benar sembuh gitu loh. Itu tuh bakal ada fase yang memang dia stabil, tapi kalau ada yang memicu lagi itu tuh bisa gitu kan. Itu tuh aku lebih aware lagi jadinya sama kesehatan mental gitu, bahwa ternyata karena dulu waktu aku ketemu fase depresi juga tuh malah yang iya aja nurut gitu kan, dikasih tahu ini nurut. Aku nggak tahu kenapa aku harus kayak gitu. Yang penting intinya tuh aku mau ditreat gitu, aku mau ditreatment, aku mau disembuhkan. Tapi ternyata ya gitu, karena itu memang mungkin sebuah cedera yang nyembuhinnya juga berlapis-lapis gitu. Kalau menurutku sih nggak cuman dengan sekedar obat aja. Gitu. Maksudnya obat dalam bentuk yang sebenarnya ya, obat pil atau kapsul gitu. Tapi mungkin ada yang gini, pernah nggak melakukan sesuatu yang maksudnya terapi yang selain dengan obat? Selain dengan obat, biasanya aku bercerita sama temanku yang psikolog. Dia ada psikolog. Aku biasanya sharing sama dia. Cuman kadang-kadang dia susah ditemuin karena orangnya sibuk banget. Jadi aku mau gak mau paling nulis. Terus nulis itu penting banget loh. Terus aku bikin kayak rekaman suaraku sendiri kayak cerita gitu. Karena aku males banget cerita sama orang. Karena penyakitku ini tuh susah sekali dimengerti gitu. Cerita sama orang nanti cenderungnya lebay gitu, menganggap diri apa sih gitu. Biasain aja kenapa. Iya benar tuh. Aku juga punya banyak banget ya buku-buku catatan gitu ya. Pertama kalau ada orang yang menyarankan aku, udah kamu tulis aja gitu. Jadi kamu tulis aja apa yang kamu rasain gitu. Sebagai seorang penulis yang aku memang suka nulis, tapi untuk menuliskan perasaan ketika lagi masa kritis itu kok rasanya nggak mau ya gitu. Rasanya ada perasaan males gitu, kayak menyepelekan gitu. Tapi aku coba nih melangkah gitu kan. Yang penting aku mau sembuh kan intinya gitu. Akhirnya aku nulis. Akhirnya ya baru aku melihat, wah pikiranku ada banyak ini dan bercabang, pantesan jadi depresi gitu ya. Jadi depresi. Iya dokter bilang aku bahwa wah kamu depresi nih gitu. Tapi kalau kita berpikir ya, kalau bilang depresi kan biasanya kalau orang-orang bilang kamu depresi nih, depresi kayak biasa aja gitu. Tetapi itu sebenarnya nama penyakit ya, nama suatu memang nama klinis gitu ya. Jadi aku rasa aku kira ya kamu cuma depresi, cuma stres kayak biasa aja gitu kayak gitu. Jadi. Terus aku penasaran Lan, kamu penulis, lalu kamu menulis. Ini di pikiranku ya, seorang penulis yang menulis pasti penuh analisa saat dia
akan melakukan sesuatu, akan mengeluarkan ini. Riset gitu ya. Kamu menganalisa nggak tuh maksudnya saat kamu menulis apakah kamu nyaman dengan momen itu, membiarkan tubuhmu menulis apapun yang ada, atau kamu analisa kata ini tuh harusnya kurang puitis harus begitu atau kayak gitu. Iya kan, seperti kata Dentisna tadi kan, ketika ada depresi itu, ketika masa kritis itu kita penuh dengan pertanyaan kan, apalagi kita mempertanyakan tulisan gitu. Aku kalau ada salah spelling gitu, aku bakal berpikir gitu, aku bakal ngecek lagi di KBBI gitu. Ini tulisan spiritual tuh gimana, sepiri kayak gitu, sesaking gitunya gitu. Sumpah, terus ada yang kayak milenia apa kayak gitu gitu. Jadi benar yang kamu bilang itu. Jadi ketika masa kritis itu aku masa bodoh. Mau orang mau bilang kamu salah ejaan, mau orang bilang apa, mau ada polisi bahasa sekalipun, masa bodoh gitu. Yang penting buat teman-teman juga, yang penting tulis gitu. Tulis, mau pakai bahasa slang, mau sok-sok pakai bahasa Inggris gitu, tulis gitu. Karena akhirnya aku punya beberapa buku catatan. Yang satu khusus curhatku buat Tuhan. Oke. Yang satu khusus untuk hal-hal gilaku. Ya udah, aku mau sampein aja nih gitu. Yang satu khusus untuk yang kayak aku punya banyak ide nih, gagasan, aku coba nih buat tulis aja semuanya gitu. Itu harus beda ya, karena aku gini. Kamu jadi satu ya? Sorry aku potong ya, Lan. Kamu jadiin satu. Jadi aku cukup punya satu buku. Kadang-kadang tuh gini, aku tuh kan memang punya aku nggak bisa nulis, tapi aku punya ide gitu. Jadi kayak misalnya nih ngelihat kayak waktu ini baru-baru kejadian ya, aku ngelihat ada bapak-bapak yang nerobos lampu merah 2 kali. Mungkin karena dia tinggal di daerah itu, jadi dia kayak udah hafal gitu. Lampunya sih belum merah, belum hijau, tapi mungkin yang jadi kan seberangan gitu ya, Lan. Yang ini tuh duluan, jadi kalau dia tuh mungkin udah tahu kalau yang ini udah hijau, pasti kita hijau selang 5-10 detik kemudian. Tapi dia tidak menunggu, dia jalan, dan itu terjadi 2 kali. Di situ tuh aku berpikir, orang itu kadang tahu, tapi dia nggak bisa menahan diri bareng 5-10 detik. Oh, berarti kamu mencari makna, mengambil maknanya, terus kamu tulis gitu. Nah, aku suka kayak gitu. Jadi apapun, misalnya aku ngelihat kejadian gitu, kita nih misalnya, aku udah berpikir nih, wah ini kesimpulan apa, tuh aku tulis. Biasanya nih, aku tuh selalu gercep tuh bawa ambil HP, aku tulis di Facebook. Tapi lama-lama aku merasa aku menganalisa, nggak semuanya bisa aku share di sosial media, dan aku butuh buku. Tapi semua tuh aku campur. Ya jadi campur aja. Itu nggak apa-apa ya? Nggak ada polisi, nggak ada polisi catatan. Oke. Nggak ada di lampu merah aja, bapak itu nggak ditangkap kan, so santai aja. Aku juga sering gitu. Tapi kalau aku memang lebih suka menulis, karena aku kan lebih condong ke orang yang vokal ya gitu. Jadi kalau misalnya Kak Dentisna ngerekam, saat ada masalah tuh merekam, aku itu yang belum bisa. Aku aku belum siap mendengar suaraku sendiri ketika aku mengeluh gitu. Itu aku kayak pasti akan penuh analisa ketika aku melakukan itu. Makanya aku memilih untuk menulis. Itu sih. Tapi emang Kak Dentisna emang nyamannya bercerita gitu ya. Aku lebih nyaman ngomong sih, karena aku kadang-kadang malas nulis. Tapi kadang ya tulis juga. Biasanya juga ada yang nulis di tulisan emang catatan, atau nulisnya di laptop gitu. Tapi kalau sebisa mungkin aku nggak nulis di status gitu. Jadi pengelolaan emosi, dan juga banyak catatan itu karena aku orangnya kayak gitu ya, terorganisir gitu. Jadi aku memang harus ini gitu. Bisa aja kecampur itu dalam pikiranku gitu, kusut ya jadinya. Memang harus diurai dulu gitu. Nah, gimana sih kalau Kak Dentisna kalau misalnya lagi kusut gitu, ketika sudah ngomong nih, udah ngerekam gitu, apa sih yang Kakak rasain gitu? Aku ikut-ikutan bilang Kakak. Gimana sih, apa sih yang kamu rasain? Apakah itu akan didengar lagi, apa udah hapus setelah cerita atau dihapus? Nah, itu aku juga dengar lagi biasanya. Jadi itu perasaan yang aneh mendengar lagi. Jadi aku ada kayak podcast gitu sih sebenarnya, tapi itu secara pribadi, jadi nggak ada yang dengar gitu. Nah, di situ ada journey lah gitu. Tak bikin kayak gitu judulnya. Terus besoknya aku dengar lagi, besoknya aku jadi belajar gitu loh. Oh, ternyata di tanggal segini aku progresnya kayak gini, yang ini kayak gini, dan itu ada perkembangan gitu. Syukurnya kayak gitu. Jadi dengan aku mendengar suaraku, kadang-kadang aku ngerasa nyaman sendiri. Oh iya, penyanyi ya, dengar suara sendiri ya merdu-merdu aja gitu ya, kayak nyanyi aja didengar gitu ya. Enggak sih, kupikir itu keterhubungan
proses menemukan dirinya Kak Dentisna itu malah dengan itu kekuatan suaranya. Iya benar. Kak Dentisna sendiri kan. Juga. Gitu karena kalau aku tuh lebih ke memang sih star syndrome kayaknya ya gitu. Kayak waktu Ulan tanya aku siapa sih yang menginspirasi kamu? Ya aku gitu. Aku sangat menginspirasi diriku gitu. itu kalau aku lebih seneng kayak gitu. Kalau ditanya apakah kamu punya gini, enggak. Aku tuh selalu mengusahakan semakin aku merasa aku banyak gerak gitu ya. Dan aku memenuhi apa yang kosong-kosong di itu tuh aku merasa lebih sembuh gitu. Tapi kalau ya, sama aku sama seperti kayak gitu. Capricorn nggak? Oh iya sih. Oh iya benar ya. Iya benar. Tapi kalau aku mungkin karena aku punya tempurung ya, aku ngurung diri. Tapi tergantung answernya juga sih. Tapi aku lebih ngurung diri sih. Sebagian besar sih emang kayak gitu. Capricorn tuh menutup diri juga. Cuman dia melakukan hal-hal tuh yang ke dirinya dia tuh loh Lan. Lebih ke nge-tracknya tuh apa yang bisa aku lakukan untuk diriku kayak gitu. Jadi kalau Kak Dentisna memang pedenya dengan suara, aku memang lebih pede dengan vokal gitu. Aku suka banget ngomong gitu. Nggak peduli orang itu mau denger atau enggak, mau percaya atau enggak, yang penting aku sudah mengisi diriku dengan bicara gitu. Oke. Bisa. Monolog. Oke, keren banget sih. Kamu harus punya pendengar yang baik gitu. Suamimu udah pendengar yang baik. Kamu. Kalau aku. Terus kalau Kak Dentisna sendiri, hikmah dari ngerekam, dari struggling itu, dia bener-bener masa-masa kritis itu, hikmahnya apa sih yang kayaknya untuk diri sendiri deh gitu? Gimana sih rasanya kayak abis diasah sama pisau gitu, rasanya abis digembleng gitu, rasanya abis diperes gitu. Itu mungkin. Iya sih, rasanya ya lebih pendewasaan diri, lebih tahu segala hal, lebih bisa melihat situasi juga. Dan ya aku masih banyak perlu belajar. Terus kalau misalnya dari ngerekam itu, aku berharap siapa tahu mungkin nanti suatu hari apa yang aku rekam ini bisa berguna untuk orang lain gitu. Dan aku nggak tahu kenapa bisa ketemu sama kalian gitu kan. Ini juga cukup membantu aku bisa sharing gitu, bisa berbicara dengan lebih profesional gitu lah, belajar sama kalian, bertemu dengan kalian orang-orang hebat ya. Kita juga merasa gimana gitu, dapat pelajaran gitu, sama-sama saling ngerasa ada teman, ngerasa kita nggak sendiri seperti orang gila ini. Itu sih. Dan sekarang nih di kepala aku sih ya, aku pengen banget bikin video yang aku nyanyi, terus aku bikin video yang menceritakan tentang mungkin anxiety disorder atau depression, karena itu dua hal yang berbeda. Aku pengen banget bikin kayak visualnya tuh apa sih yang kita, tapi itu masih aku susah sekali gimana caranya memvisualisasikan itu loh. Itu tuh project selanjutnya kayak aku pengen banget gitu. Jadi aku pengen tahu kita orang diskusi tuh lagi lebih lanjut. Serius gini Lan, Kak Dentisna lagunya oke banget. Iya. Keren banget pencipta lagu yang nadanya oke. Dan di sini ada sutradara yang bagus juga. Iya, pas. Iya kan? Ini di-cut. Dan di sini ada konseptor yang bagus juga kok untuk ini. Iya, keren banget kita. Nanti kita obrol lagi. Oke. Lanjut ya untuk Kak Dentisna. Kalau dengan kondisi kakak yang sudah seperti ini gitu ya, kalau bisa dibilang udah stabil banget nggak sih sekarang? Belum lah, masih goyang-goyang. Oke, jadi pasti ada beberapa titik yang dimana kita harus down lagi gitu. Tapi kalau boleh tahu, siapa sih yang paling berperan di perjuanganmu gitu loh dalam menghadapi ini? Berperan mamaku lah. Mama ya. Jadi dia support aku banget gitu. Dan dia tahu gimana aku pas kumat, gimana pas aku gimana gitu. Dan dia benar-benar kekuatan aku, dan aku sangat takut sama dia gitu. Takut. Maksudnya takut gimana? Jadi takut. Ya, aku takut sama dia itu karena apa yang dia omongin tuh biasanya benar. Jadi aku nggak bisa membantah dia gitu. Dan dia juga orang yang mungkin karena anak juga ya, jadi batinnya tuh sangat kuat banget, bisa ngelihat anaknya yang walaupun jauh gitu, bisa ngelihat, bisa tahu apapun yang aku lakukan gitu. Jadi aku kadang-kadang bergerak tuh mikir gitu loh. Melakukan kesalahan pun aku mikir gitu. Itu ada mereka pasti ada tahu chip. gitu. Ibumu nanam chip. Jadi semacam itu. Apa aku mikir apa dipasang CCTV badanku kayak.
Baiklah. Tapi emang gitu sih, kekuatan ibu dan anak tidak bisa dipungkiri kan. Oh, jadi mama adalah orang yang sangat berpengaruh ya. Iya benar banget. Karena ada juga nih temanku yang ngasih saran bahwa ketika kita lagi masa kritis nih, tapi ada orang-orang tuh benci sama kita gitu, tapi ada satu doa yang sangat berpengaruh, yaitu doa ibu. Terus ramuan dari ibu dan sentuhan gitu, sentuhan dari ibu. Udah kita sembuh, kita nggak perlu yang lain gitu. Kita perlu ibu aja gitu. Itu ya. Tapi ya kalau memang ada lagi masih ada ibu ya, kita walaupun keadaan-keadaan kayak gini, kita harus bersyukur ya, ibu kita masih bisa ada buat kita gitu kan. Ada yang pengen diucapin nggak untuk mamanya? Apa ya? Apapun. Ya aku pengen mamaku bahagia aja dengan segala yang aku punya sekarang. Semoga aku bisa membahagiakan dia gitu. Jadi gak ngecewain dia aja. Iya, tapi ibu tahu tentang keadaanmu yang ini tahu. Dan dia sering antar aku juga. Iya sih benar. Karena gini, Kak Dentis nanti sempat gantiin aku nyanyi kan. Terus suamiku tuh bilang, dianterin lu sama ibunya kayak gitu. Jadi emang bener kemana-mana tuh masih sama ibunya. Iya, ya. Jarang ketemu juga ya. Apa? Jarang ketemu juga ya sama ibu ya. Dulu kan masih bareng. Dulu masih bareng. Mamaku jauh kan baru Juli. Baru pisah Juli. Sebelumnya tuh masih nyanyi kan. Gitu, dianterin kemana-mana kan. Jadi kayak best friend banget gitu. Terus menurut kamu nih dan menurut keyakinanmu, bisa gak sih kamu benar-benar total sembuh dari cedera ini? Aku berharap pasti bisa ya. Ya semua itu pasti bisa. Cuman secara kenyataan untuk saat ini aku masih naik turun. Tapi karena aku punya kewajiban, punya tanggung jawab, mau gak mau aku harus sembuh dan aku harus bisa menampilkan posisi yang baik. Jadi aku tidak akan menunjukkan aku lagi sakit atau gimana gitu. Karena aku harus menunjukkan hal yang baik ke orang gitu. Harus profesional lah modalnya namanya. Iya benar-benar. Sekaligus untuk menyembuhkan aku gitu. Aku nggak boleh kayak gini terus. Iya benar-benar. Tapi di hari ini kakak speak up bahwa Kak Dentisna punya gangguan, punya cedera mental. Tapi kondisimu oke banget dan maksudnya maksudnya kelihatannya tuh kesannya saya memang nggak sempurna, saya punya sakit, tapi saya pingin menunjukkan yang terbaik buat orang-orang kayak gitu kan. Karena Kak Dentisna sudah prepare ya kan. Kan tadi sebelum ada ritual gitu ya, mungkin sudah istirahat dulu, sudah makan dulu, udah tidur. Udah tidur kan itu. Jadi ada ritual dulu sebelumnya pasti gitu kan. Tapi kan itu bukan berarti tidak bertopeng ya. Yang penting kan tetap menampilkan diri sendiri kan. Cuman kita harus memilah-milah yang mana yang mana bisa ditampilkan, yang mana Ya benar. Tahu tempatnya lah ya, itu menempatkan secara tepat. Oke, terakhir nih, pastinya nih teman-teman nih di luar sana, karena 2020 nih nge-up banget yang namanya mental illness, cedera mental dan yang lain-lain yang berhubungan dengan mental. Sebagai survivor anxiety disorder, bener gak sih nyebutnya? Anxiety disorder. Pesan apa yang ingin diberikan sama teman-teman? Mungkin banyak ya, seperti ceritamu gitu kan. Kakak nggak sadar dulu gitu loh, nggak sadar dulu bahwa ada gangguan di mentalmu gitu. Ada pesan nggak? Atau mungkin ketika teman-teman di luar sana tuh merasa mentalnya nggak baik-baik aja, perasaannya tidak baik-baik aja, dia harus kemana? Apa yang harus dilakukan? Apa sih P3K? Bukan pertolongan darurat pertama. Harus kemana sih? Pertama ya, sekarang sih kalau untuk masalah mental illness juga udah di up banyak orang ya. Jadi orang tuh lebih nggak malu-malu lagi kayak dulu. Kalau saran aku sih cari orang yang mengerti pertama. Contohnya psikiater atau psikolog. Tapi kalau malu karena takut dianggap gila, nggak waras atau segala macam. Padahal nggak gitu sih sebenarnya. Cari aja teman terdekat yang mungkin bisa diajak bicara dulu. Oke, teman terdekat, cari teman terdekat. Terus yang kedua, cari teman terdekat. Nanti secara otomatis dia akan mengarahkan ke sesuatu hal pengobatan. Ada aja, pokoknya kalau kita udah niat untuk menyampaikan beban kita, itu pasti akan ada pertolongan gitu dari atas gitu. Nah dari sana psikiater, 2 orang itu aja sih, orang terdekat ke psikiater. Habis itu kita manage sama pengetahuan kita, baca-baca, dengar-dengar, banyak sharing sama orang-orang juga gitu. Nanti akan berkembang sendiri gimana cara penyelesaiannya. Kita observe dari diri sendiri juga.
Ya itu teman-teman ya. Jadi yang pertama jangan malu untuk terbuka dengan orang yang tentunya kalian percaya, entah itu sahabat, entah itu keluarga, atau memang kalau memang maksudnya pingin detail banget ya langsung lah ke orang yang maksudnya kayak psikiater atau psikolog yang memang udah ahlinya gitu. Jangan menunda lagi gitu. Kalau emang sudah rasanya gak kuat banget dengan keadaan gitu ya, atau ada perubahan-perubahan yang terjadi. Terus banyak belajar juga, karena kita gak bisa self diagnosis, nggak bisa juga kita melakukan itu. Jadi belajar yang banyak gitu. Mungkin sekarang kan informasi itu udah nggak pelit ya gitu ya. Sosial media tuh banyak banget memberikan itu. Terus buku-buku juga yang dijual juga aku pikir udah nggak sesulit dulu menerjemahkannya, bahasanya pun juga udah gini. Jadi mungkin bisa dipelajari melalui buku atau informasi yang ada di sosial media. Iya, dan salah satunya juga dari podcast ini juga ya. Jadi ngerasa ada temen gitu ya. Benar. Dan pastinya kalau kalian merasa tidak baik-baik aja, kalian belum tentu gila, atau kalian punya cedera mental, kalian itu bukan orang gila. Itu sih yang perlu ditekankan. Kalian itu hanya, mungkin itu sebagai sebuah proses untuk kalian menemukan diri kalian melalui cedera ini, kayak gitu. Iya, bener banget sih. Semoga teman-teman di sana yang mendengarkan podcast ini semakin banyak yang menemukan diri teman-teman, makin banyak yang terobati. Semoga teman-teman juga semakin sehat mental, jasmani dan rohaninya gitu, Cie. Mendadak jadi spiritual nih. Oke. Kamu ada yang ditanya lagi ke Kak Dentisna? Itu aja sih udah. Oke, terima kasih banyak ya Kak Dentisna. Terima kasih juga. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti siapa tahu bisa datang-datang lagi ke podcast Taksu ini gitu. Iya, dengan topik yang lebih seru lagi. Boleh. Oke, jadi teman-teman itu dia podcast Taksu ini dan diskusi dengan Kak Dentisna. Bincang-bincang kali ini ya, tentunya juga podcast Taksu ini tarot khusus kamu, walaupun namanya tarot tapi kita memang spesifik untuk ngomongin 3 hal, yaitu yang pertama tarot, spiritual dan kesehatan mental gitu sih. Kita diskusi ya, disclaimer di sini ini bukan untuk memberi jawaban, memberi obat, tetapi di sini kita diskusi gitu, berdiskusi kita kayak. Oke, segitu untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, bersama saya Ulan dari Saraswati Tarot Bali dan saya Tika dari Art Therapy Tarot Bali. Ya, terima kasih. Salam bahagia, dadah.